يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kesempatan yang berbahagia ini dan kesempatan yang mulia ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita punya modal dikasih oleh Allah Azza wa Jalla, sehat. Manfaatkan kesehatan ini. Kita punya modal diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, waktu. Manfaatkan waktu ini. Dan mudah-mudahan dengan kita kembali kepada Allah, memakmurkan masjid Allah, Allah Azza wa Jalla akan angkat bencana dan musibah dari kita. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada malja, tempat berlindung, wa la manja minka, dan tidak ada tempat kita menyelamatkan diri dari Allah illa ilaih, kecuali kembali kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kesempatan malam hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla bisa mengambil faedah yang banyak dari majelis ini. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dirahmati Allah, kembali di dalam ahadits ad-dha'ifah, hadis-hadis lemah, demikian juga hadis-hadis palsu seputar as-salah, seputar salat. Telah sampai kita pada halaman 446, yaitu hadis yang ke-41. Sekarang akan kita ambil hadis yang ke-42. Qala rahimahullahu ta'ala, yang ke-42 di antara hadis lemah di dalam salat, kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil isha'il akhirati lailatal jumu'ah al-jumu'ata wal munafiqun. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat Isya malam Jumat, beliau membaca surat Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun. Al-Musannif rahimahullah berkata, taqaddamatil isyaratu ila dha'fihi. Hadis ini adalah hadis dhaif. Hadisnya lemah. Baik, pertanyaan sekarang. Kapan disyariatkan membaca suratul Jumu'ah dan Al-Munafiqun? Bang Faris. Apa? Dibaca, disyariatkan pada salat Jumat, bukan salat Isya malam Jumat.
Jadi riwayat yang tadi riwayatnya dhaif, lemah. Berarti apa ayat yang kita baca pada salat Isya? Bebas. Namun kaidahnya sebagaimana hadis Muadz bin Jabal, salat Isya itu awsatul mufassal. Apa ayatnya? Awsatul mufassal. Pak Tono, apa arti awsatul mufassal? Hah? Tidak tahu. Dodi. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Mana dia? Ayo Ramadan, B ya. Apa? Ala-ala, barakallahu fiik. Baik, hitungannya dihitung oleh para ulama kita mulai dari al-lail sampai an-naba. Apa? Al-lail wal-laili idza yaghsha sampai surat apa? An-naba. Itu namanya awsatul mufassal. Ini dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasalam zuhur, asar, isya. Jelas? Sul, udah datang apa belum? Jelas apa enggak? Alhamdulillah. Baik. Jadi ingat, salat Isya malam Jumat tidak ada ayat yang khusus dibaca. Jelas ini? Baik. Hadis berikutnya. Man ahya lailatal fitri wal adha lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha, maka hatinya tidak akan mati di saat matinya seluruh hati. Maka itu sebabnya takbiran rame, ogoh-ogoh luwe. Ya. Taqaddamatil isyaratu ila wad'ihi. Hadis ini maudhu, palsu. Jadi tidak ada anjuran menghidupkan malam Idul Fitri, tidak ada anjuran menghidupkan malam Idul Adha. Tidak ada anjuran. Jadi hadis yang mengatakan menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha, hatinya tidak akan mati di saat matinya seluruh hati. Ini hadisnya apa? Palsu. Hadis yang ke-44. Ini akan habis pembahasan kitab ini sampai nomor hadis 58. 44 ini. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru at-takbira baina adhafil khutbah wa yukthiru at-takbira fi khutbatay al-Idain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak takbir di kelipatan-kelipatan khutbah. Beliau memperbanyak takbir pada khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Taqaddamatil isyaratu ila dha'fihi. Telah berlalu isyarat akan kelemahan hadis ini. Dengan demikian para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, khutbatul Id, al-Fitr wal Adha tidak dibuka dengan takbiran. Dan di tengahnya juga tidak ada takbiran. Lah, kan banyak orang pakai. Kita tidak ngurus banyak orang pakai, tapi kita berbicara dalil. Ya. Kita berbicara apa? Dalil. Jadi khutbah innal hamdalillah sampai selesai tidak ada takbiran sudah. Ya, Idul Adha nanti takbirannya lepas khutbah.
Idul Fitri takbiran tuh sampai lapangan Allahu Akbar, selesai tasyahudul akhir duduk tasyahudul akhir Allahu Akbar, Assalamualaikum, habis sudah takbirnya udah. Jadi ya, memperbanyak takbir di kelipatan-kelipatan khutbah itu riwayatnya apa? Dhaif, lemah. Memperbanyak takbir pada khutbah Idul Fitri, Idul Adha, hadisnya juga apa? Lemah. Yang ke 45. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a fil matari wa laysa baina hujratihi wal masjidi syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salatnya ketika hujan. Dan tidak ada pemisah antara masjid dengan kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taqaddamatil isyaratu ila dha'fihi, hadis ini dhaif. Lafaz yang seperti ini hadisnya dhaif, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak di kala hujan, tidak ada jarak antara kamar dan masjid beliau. Ini riwayatnya apa? Dhaif. Tapi benar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak karena hujan. Dengan riwayat yang lain yang sahih. Bahkan tanpa hujan pun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salatnya. Baik. Nah, para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, sampai nomor 45 ini hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu yang terdapat seputar salat yang ada di dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Nah, sekarang Syekh ingin menambahkan hadis yang lain perlu untuk diingatkan karena tersebar di tengah orang-orang awam dan memiliki dampak-dampak negatif. Masih juga berkaitan dengan apa? Salat. Yang ke-46. Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar fala salata lah. Barang siapa yang salatnya tidak bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak ada salat baginya. Ini sering kita dengar. Jadi kalau salatnya nggak bisa mencegahnya dari perbuatan mungkar, salatnya nggak bisa mencegahnya dari perbuatan keji, maka tidak ada salat baginya. Haditsun munkar. Hadis ini hadis apa? Munkar. Dhaif jiddan. Sangat lemah. Sebagaimana dibawakan dalam silsilah ad-dha'ifah wal mawdu'ah. Hadis yang ke-47. Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang tidak tercegahkan oleh salatnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka orang itu semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Kalau salatnya tidak mampu mencegah dia dari perbuatan mungkar, kalau salatnya tidak mampu mencegah dia dari perbuatan keji, zina dan yang lainnya, ghibah dan yang lainnya, maka apa? Orang ini semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Haditsun batilun. Hadis ini hadis apa? Batil, sebagaimana dalam silsilah ad-dha'ifah wal mawdu'ah. Lah, bagaimana dengan ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Kita katakan minimal orang tercegah dari perbuatan keji dan mungkar saat dia salat.
minimal. Tapi ada pula orang yang tidak tercegah dari perbuatan keji dan mungkar saat sholat. Mana dia? Ada yang nyopet sholatnya. Oh, berari rebain oh. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim waddallin. Maka di sini pentingnya apa? Perbaiki salat. Baik. Hadis berikutnya 48. La salata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak ada salat bagi tetangga di rumah. Afwan, tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Orang yang rumahnya bersebelahan dengan masjid, kalau tidak sholat di masjid, sia-sia sholatnya di rumah. Haditsun dhaif. Hadis ini hadis lemah. Ingat para hadirin. Ketika makna suatu hadis itu benar, tidak serta-merta kita boleh mengatakan itu sabda Rasul. Karena ya, mengatakan itu sabda Rasul punya kaidah. Contoh, sumu tasihhu, puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Kenyataannya orang puasa sehat apa tidak? Sehat. Tapi apakah dengan kebenaran ilmiah itu orang sehat, kita boleh mengatakan itu sabda Rasul? Tidak boleh, karena mengatakan sabda Rasul punya kaidah tersendiri. Loh, kok bisa? Kok tidak ada dalilnya? Cukuplah dalilnya Allah perintahkan. Kalau Allah perintahkan pasti bermanfaat. Kalau Allah larang pasti apa? Mudarat. Itu kaidah umum sudah itu. Baik. Yang ke-49. Man tahawana bis shalah. Siapa yang melalaikan salatnya? Aqabahullahu ta'ala bi khamsi asyrata uqubah. Allah akan hukum dia dengan 15 hukuman. Siapa yang mengentengkan, melalaikan salatnya, Allah hukum dia dengan 15 hukuman. Khamsun fid dunya, 5 di dunia. Wa thalathun indal maut, 3 waktu mati. Wa thalathun fil qabr, 3 dalam kuburan. Wa thalathun inda khurujihi minal qabr, 3 ketika bangkit dari kuburan. Haditsun batilun. Hadis ini hadis apa? Batil. Oleh karena itu Syekh Abdul Aziz bin Baz dengan tegas mengatakan, siapa yang menemukan ada kertas, ada hadis yang tadi, hendaklah dibakar kertas itu. Yang ada orang membagi-bagikannya, ingatkan jangan dibagi-bagi. Kenapa? Kita membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para pendusta dan pembohong. Nah, bagaimana status hadis yang tadi? Siapa yang mengentengkan, melalaikan salatnya, Allah hukum dia dengan 15 hukuman. Haditsun batil. Hadis ini hadis batil. Yang ke-50. Tahiyatul bait at-tawaf. Tahiyatnya, ucapan selamat datangnya Ka'bah itu adalah tawaf. Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, lam arahu bihadzal lafz. Aku tidak pernah melihat lafaz ini memiliki dasar. Maka apa? Ini hadis yang tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang benar adalah masuk Masjidil Haram, ingin tawaf, langsung tawaf, jangan tahiyatul masjid. Masuk Masjidil Haram tidak ingin tawaf, maka apa? Tahiyatul masjid. Adapun mengatakan tahiyatnya Masjidil Haram itu apa? Tawaf, maka ini tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Hadis berikutnya. Insyaallah kayaknya kita tamatkan malam ini kitab ini. Insyaallah pertemuan berikutnya akan kita ambil kitab yang baru. Mungkin sudah ada yang ambil dari Opan percetakan. Sama judulnya Al-Qaulul Mubin, tapi itu berbicara tentang jenazah. Kalau ini Al-Qaulul Mubin berbicara tentang apa? As-shalah. Baik. Hadis 51, la yahillu lirajulin yu'minu billah wal yaumil akhir an yakhussa nafsahu bida'watin dunahum. Tidak halal seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mengkhususkan dirinya dalam doa tanpa mengikut sertakan orang lain. Tidak halal seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mengkhususkan dirinya dengan doa tanpa mengikut sertakan yang lain. Maksudnya apa? Ketika kita sholat, ya, ketika dalam sholat memimpin sholat. Tapi bagaimana hadis ini? Wa hadzal haditsu dhaif. Hadis ini dhaif, tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para hadirin? Buktinya dalam salat, Nabi waktu baca iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Jadi dalam suara sir tidak mengapa orang mendoakan dirinya untuk sendiri. Tapi ya ketika itu doa jama'i berjamaah seperti kunutul witir. Di sini betul. Kalau kunutul witir maka tentunya dengan sighatul jama'. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Yang ke-52. Sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Salatlah kalian di belakang seluruh imam. Imamnya baik, demikian imamnya jahat. Al-Uqaili berkata, laisa fi hadza ma yathbut. Ini tidak ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu khalfa kulli barrin wa fajir. Salatlah kalian di belakang seluruh imam yang baik, demikian juga yang jahat. Yang ke-53. Ini yang banyak beredar ini. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang
agama. Siapa yang menegakkannya, mendirikannya, maka dia telah mendirikan agama, menegakkan agama. Siapa menghancurkan salat, maka dia menghancurkan agama. Ini hadis terkenal di lisan para penceramah. Ya. Tetapi bagaimana kedudukan dari hadis ini, dikatakan bahwasanya hadis ini adalah haditsun dhaif. Ya, hadis ini adalah hadis lemah. Yang sahih wa amuduhas shalah. Ya, ra'sul amri al-Islam wa amuduhas shalah. Otak dari segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sinamihal jihadu fi sabilillah. Puncaknya yang tertinggi adalah jihad. Lafaz ini sahih. Adapun lafaz yang ini as-salatu imaduddin, ini lafaz yang tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya 54. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau berkata, dakhala syabun faqala, ada seorang pemuda mendatangi Rasul dan berkata, ya Rasulullah, inni adha'tu salati fama hilati. Ya Rasulullah, aku telah melalaikan dan menyia-nyiakan salatku. Apa usahaku untuk menambalnya? Qala, Nabi menjawab, caramu untuk menambalnya setelah tobat, salat malam Jumat 8 rakaat. Membaca setiap rakaat 25 kali kul huwallahu ahad. Apabila sudah selesai, katakanlah ucapkanlah 1000 kali sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini penebus solat yang kamu sia-siakan. Walau tarakta salah mi'atai sanah, meskipun kamu tidak solat 200 tahun. Wa kutiba laka bi kulli raka'ah ibadatu sanah. Setiap rakaat dicatat bagimu ibadah setahun. Wa madinatun fil jannah, dan dapat kota di dalam surga. Setiap ayat dari surat Qul huwallahu ahad, alfu haura, 1000 bidadari. Wa tarani fil manam min lailatihi, dan malam itu langsung engkau bermimpi bertemu dengan aku. Wa huwa haditsun maudhu'. Ini hadis palsu. Maka hadis ini punya pengaruh yang buruk sekali para hadirin. Meremehkan salat dan semisalnya, ya. Bahkan ada dikenal di masyarakat fidyah apa? Fidyah salat. Ya. Maka ini pengaruh yang buruk dan tidak berdasar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana didapatkan ini fidyah salat ini? Sebutkan, ya, wa damyati fi i'anati talibin. Dibawakan oleh Damyati dalam kitabnya I'anatul Talibin, ini kitabnya orang Syafi'iyah nih para jemaah. Nah, itu sebab yang paling banyak fidyah salat apa? Orang Syafi'iyah. Yang mana ini tentunya bersandar kepada qaulul masyayikh, ucapannya masyayikh, tidak ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-55. Laisa lil mar'i min salatihi illa ma uqila minha. Seorang apabila salat, dia tidak mendapatkan pahala dari salatnya
kecuali yang dipahami. Kalau kita ngitung ini siapa, berapa persen kita yang paham apa yang kita baca dalam salat? Paling Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selanjutnya enggak paham sudah, berarti itu saja dapat kita. Bagaimana hadis ini? La yu'rafu marfu'a, tidak dikenal hadis ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ke-56. Inna rajulain min ummati la yaquman ila shalah. Ada dua orang dari umatku berdiri melaksanakan salat. Wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahidun. Ruku'nya sama, sujudnya sama. Wa innama baina salataihima kama baina as-sama'i wal ar. Namun pahala salat keduanya seperti antara langit dengan bumi. Hadis ini dikatakan maudhu', hadis palsu. Yang ke-57. Man qata'a salat ad-duha bitarkiha ahyanan ya'ma. Barang siapa yang sudah terbiasa salat duha lalu menghentikan salat duhanya, maka Allah akan butakan matanya. Akhirnya apa? Banyak orang enggak berani salat duha karena jangan-jangan apa? Ketinggalan, akhirnya apa? Buta. Apa dikatakan oleh para ulama? Laisa lima qaluhu asl. Ini tidak ada dasarnya. Al-zahir annahu mimma alqahu syaitan. Ini adalah hadis bisikan-bisikan syaitan untuk menghentikan orang melaksanakan salat duha. Dan ingat, minimal salat duha berapa rakaat? 2. Ini bisa untuk menyedekahkan apa? 360 persendian yang ada di badan kita. Dan sholat duha waktu yang paling afdal adalah agak siang. Hina tarmadul fisal, ketika anak unta kepanasan. Lebih hebat lagi sholat duha wudhu dari rumah berangkat ke masjid. Dan sholat duha adalah sholat orang yang banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, man a'ana tarikas shalah biluqmah. Siapa yang membantu orang-orang yang meninggalkan salat dengan sesuap makanan. Orang yang meninggalkan salat, kita kasih makan sesuap makanan saja. Faka'annama a'ana ala qatlil anbiya'i kullihim. Seolah-olah dia membantu orang untuk membunuh seluruh para nabi. As-Suyuti berkata maudhu', hadis ini hadis palsu. Betul, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wala ya'kul ta'amaka illa taqi." Ya. "Wala ya'kul ta'amaka illa taqi." Dan jangan makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang bertakwa. Betul. Tapi bukan berarti orang yang tidak bertakwa tidak boleh kita kasih makan, boleh. Tapi dengan syarat, mudah-mudahan dengan kita memberi dia makan itu, kita bisa mendakwahinya. Dengan demikian para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, habislah dia pembahasan dari kitab Al-Qaulul Mubin fi akhta'i al-musallin. Dan insyaallah ta'ala akan kita ambil pembahasan berikutnya insyaallah ta'ala 2 pekan lagi, yaitu Al-Qaulul Mubin fi munkaratil janaiz wal ma'atim wa duri dafnil mauta wat ta'bin. Kemungkaran-kemungkaran dalam penyelenggaraan jenazah
Demikian juga ya pesta-pesta apa? Kematian dan kumpul-kumpul di tempat kematian. Ini insyaallah akan kita ambil di pertemuan selanjutnya. Silahkan siapkan diri, yang punya kitab bawa kitabnya, yang tidak punya kitab siap untuk dicatat dan diambil faedahnya. Saya kira demikian ya apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Wallahu taala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, langsung pertanyaan. Apakah hadis lemah mutlak tidak bisa dipakai atau boleh asal tidak bersandar pada hadis lemah itu? Mohon penjelasannya. Para ulama sudah mengkaji hal ini. Ada sebagian para ulama mutlak nggak bisa dipakai. Tapi ada sebagian boleh. Tapi dalam bab fadailul a'mal. Apa arti fadailul a'mal? Dasar mengamalkan suatu amalan hadisnya sahih. Tetapi pahalanya disebut oleh hadis lemah. Pahalanya disebut oleh hadis lemah. Bukan dasar untuk beramal itu hadis lemah. Adapun kalau dasar untuk beramal hadis lemah, agama tidak memerlukan hadis lemah para jamaah. Wallahu taala ala wa alam. Apakah ada salat kafarah? Yaitu dia kita katakan tidak ada namanya salat apa? Kafarah. Tidak ada juga namanya salat apa? Hadiah. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah kita menjamak salat ketika jalan-jalan keliling Lombok? Boleh, enggak ada masalah. Yang penting antum punya tujuan keluar dari rumah. Wallahu taala ala wa alam. Apakah dosa zina terampuni jika seorang benar-benar taubat? Yang lebih besar dari zina diampuni. Dosa apa? Syirik. Dosa apa? Kufur. Baik, berkacalah kepada manusia terbaik setelah Rasul, para sahabat. Bukankah mereka dulu di atas kesyirikan? Bukankah mereka dulu di atas kekafiran? Tapi begitu mereka taubat kembali kepada Islam, 180 derajat mereka menjadi manusia yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hadis salat di belakang orang fajir dan dhaif dan orang baik dhaif. Kalau kita salat di belakang ahli bidah itu bagaimana? Ingat. Ya. Kita katakan bukan berarti enggak boleh salat di belakang mereka. Karena kebolehannya dari dalil yang lain. Yang sahih. Apa itu? Yusalluna lakum kata Nabi dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari. Imam-imam itu memimpin kalian salat. Fa in akhtau, kalau mereka salah, falakum wa alaihim. Kalian dapat pahala, mereka dapat dosa. Wa in asabu, kalau mereka benar, kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Jadi status makmum itu tetap apa? Untung. Yang buntung itu imam. Makanya jadi imam ini. Ya Allah ta'ala ala wa alam. Saat buka puasa bareng satu masjid, saya melihat duduknya berdekatan, hampir tidak ada jarak. Terus makan di tentu banyak tangan, seakan tidak takut corona. Tapi pada saat sholat tiba-tiba mereka sholatnya berjarak. Apakah sudah benar praktiknya? Ya belum benar. Ya belum benar. Maka oleh karena itu para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya kita perlu punya ilmu memang dalam hal yang seperti ini. Perlu kita punya ilmu. Ya. Makan, duduk, serampangan, tapi pas sholat kok enggak berani dekat. Ya kan ini apa? Aneh. Baik. Kita katakan ya bahwasanya sekiranya ya ilzami wajib harus berjarak, wajib kita berjarak. Tapi kalau tidak sifatnya ilzami, sekedar anjuran saja, ya sama kasusnya dalam agama, ada hukumnya wajib, ada hukumnya apa? Sunnah. Seperti itu ditanzil oleh para ulama kita sebagian para jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ya karena apa? Beda-beda negara, beda-beda
kebijaksanaan. Ada satu negara lepas. Ya, bagusnya berjarak. Berarti apa? Andai kata berjarak tidak ada masalah. Tapi ada satu negara ilzami. Sifatnya apa? Wajib. Kalau wajib, dia harus taat wajib. Seperti itu. Wa hakadha. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya pergi ke Lotim pagi dan balik ke Mataram sore. Apakah jama' atau kasar salat zuhur asar di Lotim? Kita katakan orang mana ini? Orang Mataram. Berarti apa? Kalau Lombok Timur, kalau dia salat sendiri atau bersama yang safar, berarti otomatis apa? Salatnya diqasar dan boleh dijama'. Allah ta'ala ala wa alam. Hukum pelaksanaan salat Jumat di satu desa dilaksanakan beberapa karena pendapat yang sah salat Jumat yang duluan iqamah. Itu pendapat sudah kita bahas, ini tidak ada dalilnya. Allah ta'ala ala wa alam. Ketika salat dan sudah selesai tiba melihat sudah selesai ya, melihat ada kotoran cicak menempel tapak kaki, apakah sah salat saya? Kita katakan kalau kering tidak masalah insyaallah ya. Tapi kalau dia basah dan tidak memungkinkan untuk dibersihkan, maka hendaklah diulangi salatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Kalau hujan turun waktu maghrib kemudian kita sudah menjamak salat dan hujan berhenti sebelum isya, haruskah kita salat isya lagi ke masjid? Apa gunanya jamak kalau tulak malik? Jadi supaya tidak balik itulah sebabnya dikasih jamak. Karena apa? Tidak mau kita dilihat tamsyuna fittini wadhahat, berjalan di lumpur dan licin. Allah ta'ala ala wa alam. Kemarin saya sholat Jumat di masjid dekat rumah. Khutbah Jumatnya bilang, kalau kita puasa Taswa kita akan dihapus dosa selama 1 tahun. Dan kalau kita puasa Asyura kita mendapatkan pahala seperti pahala memberi rezeki kepada anak yatim. Mohon penjelasannya. Kita katakan ini penjelasan yang tidak jelas. Dari mana dia mungut itu? Ya, yang mengampuni dosa setahun yang lalu itu puasa apa? Asyura. Dalam Sahih Muslim. Ya, siyam Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal madhiyah. Puasa Asyura aku berharap dengannya Allah mengampuni dosa setahun yang lalu. Tasu'a karena Yahudi mengagungkannya, lain baqitu ila qabil la asumanna tasi', sekiranya Allah berikan aku umur panjang aku puasa pada tanggal 9 guna mukhalafatu al-yahud, menyelisih orang-orang Yahudi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo, silakan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu saja. Baik, itu saja ya. Ini pernah ditanyakan oleh yang bertanya juga. Jangan-jangan dia yang lupa, saya yang ingat. Ya. Itu apa? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Ya. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Ya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Bagaimana status ya ucapan ini? Ya, apakah ini sahih atau tidak? Pertama kita katakan para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini bukan hadis. Ya. Ini bukan apa? Hadis. Ya. Yang hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam
Ucapan Ibnu Umar, "Idza amsayta fala tantadhirus sabah." Kalau berada di waktu sore jangan tunggu pagi. Yang sahih. Adapun itu bukan hadis. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Waktu dia nikah, kita kepingin sekali menjadi walinya. Tapi yang anak ini dia tidak mau kita menjadi walinya. Jangan tunggu pagi. Baik, itu saja. Dia memilih kakaknya atau pamannya. Apakah sah itu pernikahannya? Baik, itu saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama, namanya anak perempuan, otomatis yang menjadi walinya siapa? Papa. Yang paling dekat dari anak siapa? Papa. Bukan saudara. Bukan juga kakek. Nah, sekarang ini anak perempuannya ketika menikahkan, dia tidak ridho bapaknya jadi walinya. Ini anak macam apa ini? Ya, kan aneh. Ya, seharusnya apa? Dia bangga kalau bapaknya menjadi apa? Walinya. Lihat kisahnya, ya, mantan istrinya Zaid ibn Harithah. Siapa namanya? Zainab bintu Jahsh. Dia membanggakan dirinya, para hadirin. Apa kata beliau? Zawwajakunna ahalikunna wa zawwajanillah min fawqi sab'i samawat. Yang menikahkan kalian adalah keluarga-keluarga kalian, bapak-bapak kalian. Adapun aku, yang menikahkan aku adalah Allah dari atas tujuh langit. Jadi katakan bahwasanya anak ini lebih memilih, ya, saudaranya. Kita katakan apabila wali yang terdekat ada, tidak berfungsi wali yang jauh. Nah, maka kalau seperti ini, hendaklah KUA punya tindakan. Apa tindakannya? Dia harus ingatkan si perempuan ini bahwasanya walimu itu adalah bapakmu, bukan yang jauh-jauh ini. Yang jauh-jauh ini bisa terpakai ketika yang terdekat tidak ada. Wallahu taala ala wa alam. Baik, para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Ustaz, puasa Daud batasnya berapa hari? Puasa Daud tidak ada batasnya. Berapa yang bisa dilakukan? Wallahu taala ala wa alam. Baik, demikian mungkin pengajian kita pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.